Halo semuanya, selamat datang di Applicat YouTube channel. Kembali lagi dengan saya Nugroho. Di sini saya ingin mencoba untuk menyampaikan gimana ketika kita pengen membuat satu buah core cavity atau program mold atau desain mold dengan menggunakan SolidWorks. Di sini untuk saat ini kita mencoba untuk fokusnya adalah gimana caranya membuat core dan cavity dari produk yang akan kita buat di sini. Nah, contoh kali ini adalah saya punya satu buah model, ya, ini adalah dustpan. Dustpan atau kalau bahasa umumnya adalah di sini kayak semacam pengki gitu ya, atau ya bahasa Inggrisnya adalah dustpan. Nah, di sini dustpan di sini kebetulan saya mendapatnya adalah dari imported file. Jadi biasanya kalau untuk mold kan biasanya memang dari user itu kan memang biasanya mendapatkan dari suppliernya adalah file neutral format gitu ya. Yang biasanya dilakukan, seringkali dilakukan untuk neutral format itu ketika masuk SolidWorks, jangan lupa untuk melakukan proses import diagnostik terlebih dahulu. Jadi takutnya nanti ada phase-phase yang error atau mungkin ada gap di situ, ini akan terdeteksi. Dan di sini pun juga ada beberapa phase yang fault di situ, kita tinggal proses untuk attempt to heal all, kurang lebih seperti itu. Kita tinggal klik attempt to heal all, terus kemudian kita tinggal menunggu beberapa saat, nanti dia akan otomatis benar secara otomatis, akan hilang fault-faultnya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau sudah faultnya sudah hilang seperti ini, semuanya udah checklist warna hijau dan tidak ada fault lagi, kita tinggal oke aja. Nah, di sini kita tinggal melakukan proses pembuatan desain untuk core cavity-nya, kurang lebih seperti itu. Tapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah kita pengen tahu untuk kemiringan daripada si model di sini. Jadi kalau di mold itu kita pastikan dulu untuk si modelnya ini punya kemiringan atau draft. Kenapa kok harus ada kemiringan atau draftnya? Fungsinya adalah untuk biar si model ini lebih mudah ketika nanti dicopot. Jadi ketika dia nanti mold itu kan terdiri dari dua ya, atas dan bawah, ada dua bagian ya, kurang lebih seperti itu. Nanti ketika si mold itu dilepaskan, nanti dia akan semakin mudah ketika si model ini ada draftnya. Nah, draftnya sendiri macam-macam ya, mulai dari 1 derajat, 2 derajat, dan 3 derajat, itu balik lagi ditentukan oleh si usernya sendiri. Nantinya si desainer biasanya menggunakan berapa derajat dan juga ditentukan dari si modelnya. Nah, untuk prosesnya sendiri, biasanya kita di sini, di mold tool, kita pertama tinggal melakukan proses untuk namanya draft analysis. Draft analysis di sini kita tentukan dulu nih untuk kira-kira plan-nya nanti ada di mana. Contoh di sini kita pakainya adalah untuk di front plane. Di sini let's say saya masukkan di sini adalah 1 degree. 1 degree minimum angle-nya. Jadi sini cukup oke. Sudah terpisah antara atas dan bawahnya, kurang lebih seperti itu. Dan ya, ini sudah ada informasinya. Dan ketika di modelnya di sini, ketika digerak-gerakin mouse-nya di area situ, pasti akan ada informasi untuk draftnya, kurang lebih seperti itu. Udah ada informasi untuk draftnya, ada informasi di situ terlihat. Nah, kalau udah terjadi seperti ini, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah untuk kita tinggal proses untuk di parting line. Di parting line kita tinggal proses untuk di sini, kita tinggal klik, terus kemudian kita tentukan untuk mold parameternya. Untuk plan-nya di sini kita pakai yang front plane, terus kemudian kita tinggal proses untuk draft analysis. Jadi parting line di sini untuk menentukan di mana dia akan nantinya di split si modelnya di sini. Jadi untuk bagian core mananya, di core itu yang mana dan cavity-nya itu yang di mana, itu tinggal kita tinggal proses untuk parting line aja seperti ini. Nah, biasanya dia otomatis untuk parting line itu sudah terdeteksi. Jadi di sini sudah ada terdeteksi seperti itu. Terus kemudian kita tinggal oke aja, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah setelah parting line, kita pengen menentukan adalah ada atau tidaknya lubang di model tersebut. Jadi kalau di sini ada lubang, di sini harus kita tutup. Tutupnya itu kita dengan menggunakan sistem namanya shut off surface. Jadi nutupnya ini bukan dengan menggunakan model lagi, enggak. Tapi kita nutupnya adalah dengan menggunakan surface. Jadi untuk proses pembuatan core cavity di mold untuk desain di SolidWorks ini, pada dasarnya kita menggunakan sistem pemodelan itu cut with surface, kurang lebih seperti itu. Jadi sistemnya adalah di sini pada dasarnya si model ini dibagi menjadi 2 surface-nya, bagian atas dan juga bagian bawah. Dan ketika ada lubang seperti ini, biasanya dia
untuk cut with surface dia tidak akan bisa dilakukan. Jadi mau nggak mau kita harus tutup di sini si modelnya dengan menggunakan surface juga, dan feature-nya di sini tentunya sudah disediakan dengan menggunakan shut off surface. Kita tinggal oke aja seperti ini. Terus kemudian langkah selanjutnya kita tinggal proses untuk parting surface. Parting surface ini jadi kita menentukan atau kita lebarkan sedikit surface-nya itu ke samping untuk membuat si modelnya sini lebih bagus ketika nanti dibuatkan untuk split tooling splitnya atau untuk pembuatan untuk core and cavity-nya, kurang lebih seperti itu. Kita tentukan di sini untuk parting surface-nya kita masukkan di sini adalah 10 aja kurang lebih. Kemudian kita tinggal oke, dan langkah selanjutnya kita tinggal menentukan atau kita tinggal membuat sketch untuk besarnya core cavity-nya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk sketch-nya di sini saya pengen membuat dari front plane. Dari front plane kan saya tinggal buat satu buah sketch kotak seperti ini. Kita ambil boleh referensi dari titik tengah seperti itu. Dengan ukuran, pastikan dia ukurannya lebih besar daripada si modelnya. Model keseluruhannya ya, kurang lebih seperti itu. Kita tinggal masukkan ukurannya 450. Dan di sini 400 untuk ukurannya. Kurang lebih seperti itu. Kita tinggal exit sketch. Kemudian kita tinggal proses untuk dibikinlah untuk tooling splitnya. Jadi untuk menentukan untuk core and cavity-nya. Jadi kita tinggal menggunakan feature di sini, tooling split. Kita tinggal menentukan, ini bagian atasnya bisa kita tarik seperti ini atau kita bisa masukkan untuk informasi ukurannya. Contoh di sini atasnya dulu 150, terus kemudian di bagian bawahnya itu adalah untuk di angka mungkin di 100, kurang lebih seperti itu. Pastikan juga untuk kalau untuk modelnya seperti ini, jadi untuk si parting surface-nya itu dia kecil seperti ini, kita pastikan dia menggunakan sistem interlock surface. Jadi interlock surface itu seperti ini. Jadi nantinya si bagian core-nya nanti dia akan semacam kayak naik ke atas gitu ya. Jadi kalau kita sistemnya untuk si parting surface-nya itu ada di dalam daripada si kotakan daripada si mold-nya. Kalau dia si parting surface-nya itu lebih lebar daripada si sketch untuk di mold-nya, dia nggak perlu pakai interlock surface. Terakhir kita tinggal oke, terus model kita sudah bisa bikin untuk core dan cavity-nya. Sudah terbuat secara otomatis untuk core dan cavity-nya. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Draft analysis boleh kita matikan, dan kalaupun kita pengen coba untuk di di explode ya, kita tinggal bisa explode seperti ini. Kita tinggal bisa explode view seperti ini. Kita tinggal explode. Kita tinggal menggunakan feature-nya. Kita tinggal pilih part yang mana akan kita explode. Ini kita tinggal tarik-tarik aja. Kurang lebih seperti ini. Terus kemudian untuk di bagian bawahnya, kita juga explode lagi. Kurang lebih seperti ini. Ya, modelnya sudah terbuat seperti ini. Mungkin untuk bisa melihat lebih jelasnya, ini boleh kita hidden beberapa komponennya untuk lebih di sini bisa kita hidden aja untuk lebih mudah, atau isolate seperti ini untuk lebih mudah melihat modelnya nanti akan seperti apa. Oke, terus kemudian komponen-komponen yang lain bawahnya pun juga sama, kurang lebih seperti itu. Tinggal isolate, nah hasilnya nanti akan seperti ini. Dan tentunya untuk model di sini, ini kan prosesnya masih di dalam part ya. Jadi ini masih di dalam part seperti ini. Bisa nantinya kita tinggal proses untuk di save as. Nantinya untuk di bodinya nanti kita save as. Kita bisa collapse seperti ini dulu.